Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lunita Anbar Respiani dengan NPM 203507115. Dalam video kali ini saya akan membahas mengenai pembangunan politik di era reformasi pada pemerintahan Presiden B.J. Habibie. Kancah Habibie di politik dimulai ketika ia membangun perusahaan pesawat terbang pertama di Indonesia, yaitu PT Industri Pesawat Terbang Nurtanio atau disebut dengan IPTN, yang sekarang berganti nama menjadi PT Dirgantara Indonesia. Dapat dikatakan, awal mula karirnya di IPTN merupakan awal mula karirnya juga di politik. Dengan keterlibatannya di perusahaan tersebut, Habibie setuju dan ikut turut dengan kebijakan pemerintah pada saat itu mengenai pembangunan PT Industri Pesawat Terbang di Indonesia. Periode pemerintahan B.J. Habibie dikenal sebagai masa transisi dari krisis ekonomi ke proses pemulihan. Pada masa ini, pemerintahan menerapkan reformasi kebijakan ekonomi di sejumlah sektor guna memulihkan kepercayaan publik yang merosot akibat krisis tersebut. Majunya B.J. Habibie mengganti Presiden Soeharto yang lengser pada 20 Mei 1998. Baharudin Yusuf Habibie yang kala itu menjabat sebagai wakil presiden menghadapi pekerjaan rumah yang sangat besar. Salah satunya adalah keadaan ekonomi yang porak-poranda yang berdampak pada kehilangan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Untuk mengatasi krisis ekonomi di Indonesia, pada masa pemerintahan B.J. Habibie mengambil beberapa kebijakan yang penting, antara lain yang pertama di bidang moneter. Dimulai dengan mengendalikan jumlah uang yang beredar, menaikkan suku bunga sertifikat BI menjadi 70% dan menerapkan bank sentral independen. Yang kedua, di bidang perbankan. Diterbitkan obligasi senilai 650 triliun untuk menangani perbankan, menutup 38 bank, dan mengambil alih 7 bank. Meskipun menjabat presiden dalam waktu yang sangat singkat, namun terdapat kebijakan politik yang diambil selama ia berkuasa cukup berdampak hingga saat ini. Pada masa kepemimpinan Presiden B.J. Habibie, dia banyak mengeluarkan surat keputusan dan undang-undang yang dianggap penting dalam kemajuan dan kebebasan berdemokrasi di Indonesia. Adapun langkah-langkah yang diambil oleh Presiden B.J. Habibie pada saat itu di dalam bidang politik antara lain yang pertama, memberikan kebebasan pada rakyat untuk menyalurkan aspirasi sehingga banyak bermunculan partai-partai politik yang pada saat itu terdapat 48 partai politik. Yang kedua, membebaskan narapidana politik atau napol seperti Sri Bintang Pamungkas, mantan anggota DPR yang masuk penjara karena mengkritik Presiden Soeharto. Dan yang kedua, Muchtar Pakpahan atau pemimpin buruh yang dijatuhi hukuman karena dituduh memicu kerusuhan di Medan pada tahun 1994. Yang ketiga, mencabut larangan berdirinya serikat-serikat buruh independen. Yang keempat, membentuk 3 undang-undang yang demokratis, yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 mengenai partai politik. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang pemilihan umum. Dan yang terakhir, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang susunan kedudukan DPR dan MPR. Yang terakhir, menetapkan 12 ketetapan MPR dan ada 4 ketetapan yang mencerminkan jawaban dari tuntutan reformasi. Karir politik B.J. Habibie selesai setelah beliau mengundurkan diri dari pencalonannya sebagai presiden pada tahun 1999 karena laporan pertanggungjawabannya yang ditolak oleh MPR pada 1999. Padahal sebelum-sebelumnya ia digadang-gadang oleh Partai Golkar sebagai calon presiden. Meskipun tidak berkarir lagi di kancah politik,
seperti sebagai pejabat partai atau jabatan yang lainnya dalam pemerintahan, Habibie tetap berkiprah dalam pembangunan bangsa Indonesia. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah penyampaian kata-kata. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.